Suara saya terdengar nggih? Dengar, dengar, Nggih dengar. nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam agenda kita. Ini talkshow yang ketiga, rangkaian yang ketiga, akan membahas terkait dengan penyusunan SPT tahunan. Judulnya cara mudah untuk melaporkan, menyusun dan melaporkan SPT tahunan. Ya, jadi karena ini agenda SPT tahunan itu adalah setahun sekali, mungkin banyak yang lupa, banyak yang tidak tahu apa perkembangan dari SPT tahunan. Untuk pada kesempatan ini materi akan dibawakan oleh Mas Dian Arif. Insya Allah beliau sudah berpengalaman dalam hal penyusunan SPT tahunan. Langsung saja, mungkin waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Dian Arif. Nanti setelah materi mungkin ada tanya jawab, mungkin bisa disampaikan lewat chat atau langsung. Monggo Mas Dian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara masalah yang selalu rutin kita hadapi tiap awal tahun. Jadi di triwulan pertama pasti kalau berhubungan dengan pajak, sudah punya NPWP, maka kita akan bertemu dengan SPT tahunan. Kita akan berhadapan dengan SPT tahunan. Kira-kira apa sih kalau kita melapor SPT tahunan, itu apa yang harus kita persiapkan? Jadi sebelum kita jelaskan ke arah situ, sebenarnya SPT tahunan itu apa sih? SPT tahunan ini sebenarnya adalah, kalau secara fungsi, adalah melaporkan penghasilan yang sudah kita dapat. Ini sarana buat kita melaporkan, buat warga negara melaporkan penghasilannya kepada negara. Nah, ini oleh karena itu kenapa salah satu fungsi pajak itu adalah sebagai fungsi controlling. Karena negara bisa mengontrol masuk data penghasilannya warga negara berapa, maka berapa yang harus dipajaki. Itu kenapa kok terus akhirnya dalam tanda kutip dipaksa, karena memang kesadaran belum muncul. Kalau mungkin kesadaran sudah muncul, mungkin sistemnya akan berganti. Dalam tanda kutip seperti itu. Dan Indonesia ini sudah menganut sistemnya self-assessment. Jadi menghitung sendiri, membayar sendiri, melaporkan sendiri. Ini namanya self-assessment. Kalau dahulu mungkin official assessment. Ya. Jadi dihitungkan, ditagih berapa. Ya. Nah ini yang mindsetnya dulu sampai sekarang masih agak susah untuk dirubah. Jadi dulu ditagih, kilo pajakmu samene. Sekarang enggak, karena sekarang harus menghitung sendiri, Setelah itu data yang masuk ke kita baru di cross check oleh pegawai pajak. Oh ternyata ada ini. Nah itu jaraknya mungkin sudah berjalan lebih dari 6 bulan ya, mungkin bisa jadi 6 bulan 1 tahun baru data itu masuk, dan akhirnya dalam tanda kutip mendolburi seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi di depan ya. Jadi memang itu tadi self assessment tadi ceritanya seperti itu. Terus sekarang masuk ke slide, minta tolong Mas Muslikin. Di slide show kan Mas dari awal. Ya, bekalnya apa sih untuk lapor SPT tahunan? Jadi saya ini berawal dari kegalauan, kira-kira nek lapor SPT tahunan ini butuh ya wae. Ini dalam asumsi bahwa tidak mendolburi tadi nggih. Memang kalau dalam tanda kutip mendolburi itu memang agak susah. Karena bekalnya lebih dari ini bisa jadi. Oke, slide berikutnya Mas. Oke, yang pertama diperlu persiapkan adalah login DJP online. Ini yang karena memang pelaporannya sekarang sudah online. Ya.
biar wajib pajak ini bisa lebih bebas untuk mengungkapkan, mengekspresikan berapa penghasilannya dan segala macam. Oleh karena itu difasilitasi dengan DJP online tadi. djponline.pajak.go.id. Kalau sudah punya login, maka nggak perlu EVIN. Kalau lupa, maka perlu EVIN. Kalau baru, belum pernah lapor SPT, maka perlu EVIN juga. Nah, terus kalau EVIN-nya lupa bagaimana? Di situ sudah ada slide-nya. Boleh, silakan masuk ke KPP terdekat. Ya. KPP terdekat, minta EVIN, dimanapun. Barangkali terdaftarnya mungkin di KPP Sawahan, bisa minta EVIN di KPP Gubeng, itu juga bisa. Atau pas di luar kota, minta nah, nggak pernah tahu EVIN-nya, nanti boleh silakan digunakan fasilitas-fasilitas yang sudah saya tuliskan di sini nih. KPP terdekat atau langsung ke Kering Pajak 1500200. Sebentar dan saya. Nah, terus sekarang KPP ketika pandemi sudah membuka layanan via email. Dan ada beberapa KPP juga yang membuka layanan via WA. Karena memang kadang-kadang ketika jumlah positif COVID di kantor pajak itu meningkat, maka biasanya kita lockdown. Lockdown dalam tanda kutip mengalihkan layanan KPP ke online. Nah, akhirnya ada email, ada WA, ada Telegram, dan segala macam. Ini semuanya bisa diakses. Tapi yang untuk memasukkan permohonan EVIN hanya di email biasanya di tiap KPP. Dan ada beberapa KPP yang menggunakan WA untuk permohonan email. Yang keempat, mention akun Twitter. Ini mention akun Twitter ini direct message, menggunakan direct message ke @ditjenpajak.ri. Nah, di situ nanti ada proof of ownership record. Jadi ada poronya, ada standarnya untuk membuktikan bahwa itu NPWP tersebut adalah miliknya. Yang berikutnya di layanan chat di web pajak.go.id. Bukan tiga ya, ini bukan tiga ya. Pajak.go.id, di situ ada live chat, ada layanan live chat. Nah, silakan di chat aja di situ. Nanti bisa ada proof ownership record juga. Nah, dan yang terakhir di nomor WA KPP ini tidak semua KPP. Ada beberapa KPP yang menggunakan layanan ini, tapi tidak standar nasional. Semua KPP menggunakan layanan WA untuk permohonan EVIN. Jadi hanya beberapa KPP yang membuka layanan WA untuk permohonan EVIN. Monggo silakan ditanyakan langsung, atau kalau misalnya kesusahan bisa langsung telepon. Di googling aja. Di googling, misalnya terdaftar di KPP Surabaya Gubeng. Surabaya Gubeng, berapa nomor teleponnya, di situ pasti akan muncul. Nggih. Ditelepon. Kalau saya mau EVIN, saya mau minta EVIN, EVIN ini adalah Electronic Filing Identification Number. Jadi nomor acak yang diberikan kepada wajib pajak untuk masuk ke DJP online. Ini kayak kalau misalnya di aplikasi-aplikasi Android biasanya ada OTP gitu ya. Ya, EVIN ini OTP, tapi OTP tetap, bukan OTP dinamis. Nomornya nomor tetap EVIN ini. Lah, tapi EVIN ini hanya boleh diminta oleh yang memiliki NPWP saja. Jadi misalnya NPWP atas nama Mr. A, maka hanya Mr. A saja yang boleh meminta EVIN-nya sendiri. Tidak boleh anaknya, terus pamannya, itu nggak boleh. Harus Mr. A sendiri yang datang. Karena memang ini sebagai kunci untuk masuk ke DJP online, untuk deklarasi ya, dalam tanda kutip melaporkan SPT tahunan. Jadi ada pertanyaan, langsung saya sambut ya. Apakah boleh tanya ke AR tadi? Tapi biasanya AR tidak tahu. AR tidak tahu, karena bukan wewenang AR untuk mengetahui EVIN. Yang mengetahui EVIN ini hanya ada petugas pelayanan, di tugas pelayanan. Ya, AR tugasnya apa? Tugasnya mengawasi. Account representatif ini tugasnya mengawasi dan untuk konsultasi. Monggo silakan konsultasi dalam tanda kutip konsultasi khusus. Ya. Konsultasi khusus artinya case by case dari NPWP tersebut. Kalau mau konsultasi secara general, monggo silakan ke helpdesk, layanan helpdesk di masing-masing KPP. Dan di beberapa KPP sudah ada nomor Telegram juga. Oke.
Gangguan, Mas Dian. Oh ya. Oke, next slide. Nah, ini yang perlu disiapkan kedua adalah bila karyawan. Saya karyawan. Karena ini keypreneur, ini karyawan-preneur, artinya karyawan yang mempunyai side job lainnya atau yang karyawan yang mempunyai penghasilan lain dari usaha dan segala macam, maka ini yang khusus untuk karyawan tok, bukan yang ini nanti yang untuk keypreneur. Ini pun juga salah satu. Jadi karyawan ini 1721A2 untuk PNS TNI Polri ini bukti potong yang diterbitkan oleh bendaharawan dari masing-masing instansi. Jadi setiap bendaharawan itu membayarkan penghasilan secara aturan wajib memberikan bukti potong. Tadi case yang ditanyakan di awal tadi juga sudah ada, nih. Tidak pernah mendapatkan dari UNER dan segala macam, tidak pernah mendapatkan dari instansi X, instansi Y, instansi Z, maka harus diminta. Karena memang itu kewajiban dari bendaharawan untuk memberikan bukti potong. Jadi ibaratnya bukti potong ini adalah tanda terima. Jadi kan bendaharawan itu merupakan kepanjangan tangan negara untuk memotong pajak dari karyawan yang ada di instansi tersebut. Nah, oleh karena itu secara ibaratnya kalau ada transaksi ada kwitansi. Nah, ini kwitansinya adalah bukti potong. Kalau tidak diberi ya harus diminta. Wong kita parkir aja mesti ada anunya, ada tanda terimanya, masih ada print out-nya. Kita bayar harusnya tetap ada, harus diminta. Kalau karyawan swasta atau bukan bendaharawan pemerintah, maka ada 1721A1. Kalau tidak ada, maka harus merekap sendiri berapa. Ini yang harus dihindari. Tapi memang ada beberapa karyawan yang misalnya dia bekerja di perusahaan yang belum besar memang. Misalnya bengkel X, ya dia belum, administrasinya belum terlalu baik, ya. Mereka kadang-kadang tidak ada, bahkan wajahnya tidak dipotong sama pemberi kerjanya. Akhirnya harus merekap sendiri dan nanti ketika ada kurang bayar tetap harus dibayar sendiri karena belum dipotong. Yang ketiga, bukti potong yang berikutnya bukti potong lain. Bukti potong lain sama misalnya. Bukti potong lain ya biasanya kalau dokter, ini case-nya biasanya kalau dokter ada bukti potong tidak final lainnya. Kalau mungkin ada agen asuransi atau mungkin agen properti, biasanya ada tidak final juga. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ketika mau lapor SPT. Ini disiapkan dulu. Kalau sepengetahuan kami ada, kalau asuransi itu ada per bulan dia dipotong bukti potong tidak final. Ada namanya bukti potong tidak final. Nah, itu juga ada, harus dikumpulkan dulu untuk sebelum lapor SPT. Jadi, kenapa sih kalau harus dikumpulkan ya? Karena memang itu sumber-sumber penghasilan kita semuanya harus dilaporkan dalam SPT. Oke, next slide. Nah, ini kalau non-karyawan itu apa? Yang pertama ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu kayak gimana? Pekerjaan bebas itu kayak tadi, dokter, dia praktek di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Nah, ini salah satunya pekerjaan bebas. Jadi dia tidak terikat di satu perusahaan. Pekerjaan bebas berikutnya ya contohnya artis atau mungkin makelar. Ini salah satu pekerjaan bebas. Jadi dia tidak gimana ya, tidak usaha sendiri tapi juga tidak merupakan karyawan dari suatu perusahaan. Atau mungkin notaris juga pekerjaan bebas. Yang berikutnya, contoh berikutnya agen asuransi, terus agen properti, artis, pengacara, itu juga pekerjaan bebas biasanya ya. Nah, maka yang perlu dipersiapkan seperti ini kalau mau di Zoom, ini contohnya, nanti kalau untuk lapor SPT realnya nanti ini hanya di-scan aja. Jadi tetap harus dibikin tanda tangan terus di-scan nanti di DJP online. Nah, ini rekap peredaran brutonya ketika 1 tahun berapa. Yang kedua, kalau dia dagang, jadi kalau komunitas keypreneur itu kan
karyawan tapi entrepreneur juga, tapi kalau sambilannya itu dagang, artinya dol tinuku barang kalau bahasa Jawanya, maka yang harus di apa namanya? Ini saya menggunakan bahasa yang paling simpel gitu. Dagang. Sebenarnya nggak hanya dagang, dijual jasa pun juga bisa masuk ke sini. Jual jasa itu misalnya tukang cukur atau servis AC, itu juga masuk ke sini. Nah, ini yang perlu direkap sama juga penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa ya? Rekap jualannya selama 1 bulan. Jadi misalnya jual pensil 1.000, terus selama 1 bulan dia menjual pensil 10. Berarti penghasilannya dalam 1 bulan, penghasilan brutonya dalam 1 bulan itu ya 10.000 itu jualan pensil itu. Terus PPh finalnya ini PPh final 0,5%. Untuk tahun 2021 maka masih 0,5% dikalikan penghasilan bruto. Untuk tahun 2022 ada exception, ada pengecualian dia. Untuk penghasilan di bawah penghasilan bruto di bawah 500 juta maka tidak perlu dibayar pajaknya, tidak perlu dibayar 0,5%-nya. Ini yang untuk dagang dan segala macam tadi yang sudah saya jelaskan, bukan yang pekerjaan bebas. Kalau ini yang untuk dagang. Itu nanti untuk penghasilan tahun 2022 penghasilan sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Ya, terus apa yang dilakukan? Ya sudah dicatat saja penghasilan brutonya berapa, Januari berapa, Februari berapa, sampai ketemu 500 juta. Kalau sudah sampai 500 juta maka penghasilannya harus di PPh-kan. Dalam kutip PPh-nya harus dibayar. Ini yang harus disiapkan. Berikutnya slide keempat. Nah, ini buat komunitas Kepreneur ini, karyawan juga pengusaha atau juga pekerjaan bebas. Maka seluruh data yang dimiliki tentang penghasilan harus disiapkan. Ya, tadi kalau misalnya sambilannya ternyata dagang, berarti penghasilan bruto kalikan 0,5% tadi, rekap penghasilan bruto yang dikalikan dengan PPh final tadi harus disiapkan. Ya, dan PPh finalnya sudah harus dibayar. Jadi kalau belum dibayar gimana ya, dibayar dulu. Ya. Terus kalau misalnya penghasilannya selain karyawan, dia juga melakukan pekerjaan bebas, misalnya agen asuransi, atau dia juga merupakan seorang artis, maka ya harus direkap berapa penghasilannya sebagai artis, selain juga sebagai karyawan tadi. Kalau karyawan tadi kan ada bukti potong 1721A1, 1721A2, ini juga harus disiapkan. Yang kedua, ada persiapan tadi adalah penghasilan bruto tadi. Nah, ini yang ya secara konsekuensi kita menerima duit lebih banyak. Dan kalau komunitas Kepreneur ini secara konsekuensi kita menerima duit lebih banyak, maka konsekuensi berikutnya adalah melaporkan pajaknya dalam tanda kutip bukan harus nggih. Secara otomatis akan lebih ribet. Ya memang gitu nggih. Saya jadi teringat kata-katanya Spider-Man di filmnya Spider-Man. Kalau kekuatan besar itu menghasilkan konsekuensi yang lebih besar. Ketika adegan, saya jadi ingat ketika adegan pamannya meninggal itu kan, dia bilang kepada Spider-Man, kalau bahasa Jawanya, le kowe saiki ditambah kuat, tapi kan tambah kuat konsekuensimu akan lebih banyak. Nah, itu juga terjadi di sini, di pajak sini. Secara administrasi pasti akan lebih ruwet. Terus gimana kalau lebih ruwet? Ya sudah, kita pelajari sedikit demi sedikit. Kok kita wangel temen? Ya angel itu kan karena kita belum pernah menyelami. Kalau sama aja ketika kita belum pernah tahu tentang jalan misalnya gitu, pasti akan bilang, wah jalannya ruwet, gak ngerti aku. Tapi kalau kita sudah tahu, sudah tiap hari lewat di situ, terus menghafalkan jalan-jalannya, insya Allah pasti akan, oh jalannya gampang, tiba emang ini malah mau sidatan yang kene, ono jalan sidatan, jalan ini lampu merahnya tiap 5 detik, sampai apal seperti itu. Artinya nanti pasti akan bilang gampang. Karena memang sesuatu belum dipelajari pasti akan susah. Oke, next slide. Nah, ini form yang digunakan. Kalau ini sebenarnya nggak terlalu penting ya. Jadi ketika sudah masuk di JP Online tadi, maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya, apakah Anda
punya usaha. Saya lupa kalimat persisnya, nggih. Intinya apakah Anda punya usaha dan segala macam atau punya pekerjaan bebas. Kalau jawab ya, nanti akan diarahkan ke form 1770 seperti yang tertulis di bawah, paling bawah ini. Kalau tidak, nanti akan diarahkan ke 1770 SS dan 1770 S. Nanti pertanyaan berikutnya, apakah Anda pisah harta dengan istri atau suami? Ya. Kalau dijawab ya, nanti arahnya ke 1770. Kalau tidak, arahnya ke 1770 S dan SS. Apakah Anda yang pertanyaan berikutnya nanti, apakah penghasilan bruto ketika dijawab tidak ya? Saya jawab tidak tadi, bisa harta tidak, terus berikutnya muncul pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya adalah apakah penghasilan bruto Anda kurang dari 60 juta? Kalau 60 juta kurang dari 60 juta atau 55 juta per bulan, maka masuknya ke 1770 SS. Tapi dalam catatan dua pertanyaan di atas sudah terlewati, nggih. Artinya tidak punya usaha, tidak bisa harta, ya kan? Artinya hanya sebagai karyawan. Itu masuknya ke 1770 SS kalau kurang dari 60 juta. Kalau kurang dari 60 juta tapi dia dari usaha dagang, maka masuknya ke 1770. Tadi pakai rekap penghasilan bruto tadi. Jadi saringannya pertama itu apakah pengusaha atau bukan, misalnya ditanyai gitu kalau mau lapor pajak lapor SPT tahunan di kantor pajak. Kalau pengusaha, oke, berarti masuk ke 1770. Kalau karyawan, apakah punya sampingan apa enggak? Kalau punya sampingan seperti komunitas Kepreneur ini juga nanti masuk ke 1770. Apakah ada penghasilan lain dari pemberi kerja yang lain? Ya. Jadi tidak hanya satu pemberi kerja. Misalnya saya misalnya kerja di PTX, tapi saya juga sebagai karyawan juga di PTB. Nah, ini masuknya kemana? Ke 1770 sama juga. Yang 1770 SS dan S ini satu pemberi kerja saja. Dan satu sumber penghasilan. Ini yang saya saya kasih catatan di slide itu. Terus bedanya apa? Bedanya lebih yang 1770 SS ini sangat sederhana. Memang lebih sederhana memang. Ya, lebih sederhana dan kita memudahkan karyawan-karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta setiap tahun itu untuk melaporkan SPT tahunannya melalui 1770 SS. Hanya ada penghasilan bruto. Nah, di situ nanti dimasukkan penghasilan bruto. Nah, kalau penghasilan bruto tidak ada bukti potong, terus bagaimana? Akhirnya kan walaupun itu kewajiban dari pemberi kerja untuk memotong pajaknya, kalau nggak ada, gimana lagi kalau misalnya tadi seperti contoh yang sudah saya bicarakan di awal, misalnya saya kerja di bengkel atau kerja di toko A, gitu ya, penghasilan saya itu di bawah 60 juta selama 1 tahun, tapi nggak ada bukti potongnya, ya wis direkap sendiri aja. Sebenarnya dalam tanda kutip secara aturan nggak ada, tapi ini win-win solution biasanya yang diberikan oleh pegawai pajak untuk lapor SPT tahunan ketika tidak ada bukti potong. Tapi kalau tidak ada bukti potong, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau dia melebihi dari PTKP, maka nanti ada pajak yang harus dibayar. Ada pajak yang harus dibayar karena memang tidak dipotong sama pemberi kerja. Nanti kalau sudah lebih dari PTKP biasanya masuk ke 1770S, tapi biasanya tidak semuanya karena PTKP itu batasannya 54 juta untuk satu orang yang tidak kawin 0 tanggungan. Ya, kalau tadi batasannya 1770 SS kan 60 juta ya. Berarti masih ada 54 juta ke 60 juta yang mungkin bisa jadi di atas PTKP tapi masuk ke form 1770 SS. Ini tapi penghasilan bruto itu. Jadi memang ada gap ya antara PTKP dan 1770 SS. Yang kedua 1770S ini memang untuk yang lebih dari 60 juta penghasilannya. 60 juta ibaratnya ya 5 juta per bulan. Nah, kalau saya 5 juta per bulan, masuknya mana? Masuknya 1770S. Ya, kalau saya 59 juta 999 saya masuknya ke mana? 1770 SS. Tapi kalau sudah 60 juta, menyentuh 60 juta maka sudah masuk ke 1770S.
Ya, ini sekarang kalau, dan ini belum ada update terkait dengan peraturan ini. Memang kalau pensiunan PNS dalam bentuk PNS TNI Polri dengan golongan yang tinggi atau dengan pangkat yang tinggi, biasanya memang masih lebih dari, menerimanya itu lebih dari 4,5 juta. Menerimanya lebih dari 5 juta kadang-kadang. Nah, ada yang masuk ke 1770S. Ya, ini saya pernah asistensi pelaporan SPT tahunan, dia seorang pensiunan, ketika di-download penghasilan bukti potongnya dari Taspen itu lebih dari 60 juta dia penghasilannya. Ya, akhirnya masuk ke 1770S memang. Itu ya, tapi ini khusus karyawan. Berikutnya ada contohnya. Next slide, Mas Mus. Nah, ini contohnya. Sebenarnya ini sudah nggak terlalu penting ya, karena di DJP online itu sudah nggak pakai ini, langsung pilihan pengisian dan segala macam. Tapi bolehlah kalau ini misalnya barangkali ada yang butuh untuk diorek-orek dulu lah, mau dihitung-hitung dulu, monggo silahkan. Di googling aja. Cara dapatnya gimana? Cara dapatnya ya di googling aja dengan keywordnya 1770SS, 1770S, dan 1770. 1770 ini untuk yang non karyawan. Kalau penghasilannya 0, tidak berpenghasilan sama sekali, maka masuknya ke 1770 kalau mau lapor. Tentu dengan dilampiri dengan surat ini bukan standar aturan ya. Biasanya ada pegawai pajak akhirnya menyarankan untuk membuat surat pernyataan bahwa pada tahun itu tidak memiliki penghasilan. Itu formatnya gimana? Formatnya nggak ada. Ya bikin sendiri memang. Nanti dilampirkan di situ. Terus kalau memberi kerjanya ada 2 tadi sudah. Kalau dia pengusaha sekaligus karyawan, maksudnya 1770. Kalau dia cuman karyawan toh, masih 1770S sama SS. Ini yang kalau di 1770S, kalau dilihat di di halaman Indo, 1770S itu tidak ada bruto. Brutonya ada di lampiran. Yang masuk ke Indo hanya neto. Kalau 1770SS di sini bruto ada. Cantumkan bruto di situ. Jadi memang bedanya ada di situ. Dan lebih simpel kalau 1770SS ini hanya 1 lembar ini aja. Kalau 1770S ini ada banyak lembar. Ada lampiran 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Ada 4 lempiran kalau nggak salah. 4 lampiran plus induk, ada 5 lembar. Baik, itu berikutnya saya ingin menjelaskan, tapi belum ada slide-nya. Ini step by step-nya untuk lapor SPT tahunan. Kalau step by step-nya untuk lapor SPT tahunan, gampang aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu risau, ikut maringene opo, nanti diikuti aja. Jadi masuk ke DJP online, bikin login dulu tadi, masuk ke DJP online, terus dipilih, diikuti pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Diikuti, terus setelah itu kalau sudah, tadi kan sebelum masuk ke DJP online sudah bawa bekal dulu penghasilan saya dari ini. Ya, baru setelah itu di-entry-kan. Setelah di-entry-kan dia akan ngitung sendiri. Jadi nggak perlu ruwet, kok di bengke piro, 0,5% kali piro, itu nggak perlu. Nanti langsung ngitung sendiri, ketemu berapa pajaknya. Berapa pajaknya yang harus dibayar. Nanti terus setelah ketemu berapa pajak yang harus dibayar, maka step berikutnya adalah bikin billing. Billing ini kayak kode booking kalau pesawat. Kalau mau beli tiket pesawat kan ada kode bookingnya, yang dibayarkan kode bookingnya. Billing ini juga situ. Jadi kita bikin billing dulu, mau bayar untuk PPh SPT tahunan, tahun sekian, atas nama NPWP ini berapa rupiah, nanti kita bikin billing, setelah itu dibayar ke bank, setelah itu diinput di DJP online lagi. Jadi kalau saya bilang mudah ya, karena saya tiap hari ketemu ya, akhirnya saya bilang mudah. Kalau mungkin belum pernah ketemu ya akhirnya nggak bilang mudah, ya emang semudah itu. Tinggal input di DJP online,
nanti ketemu kurang bayarnya berapa dibayar, setelah itu diinput lagi di CP online tadi apa yang sudah dibayar, submit, selesai. Kalau yang 1770 ini memang agak rumit ya. Jadi sekarang harus menggunakan e-form, electronic form ya. Dia base apa namanya? Base operasinya ada di Adobe Reader DC. Ini yang Adobe Reader ini diinstal dulu, setelah itu baru download e-formnya, baru bisa dibuka nanti di komputernya masing-masing. Kalau nggak bisa, silakan datang ke kantor pajak. Ya. Kita welcome insya Allah. Atau kalau mau tanya-tanya ke kami boleh, silahkan aja, enggak masalah. Asalkan dalam tanda kutip tanya, tidak wes aku mau borong nih sampean nun sewu. Kalau itu mungkin agak berat bagi kami karena konsekuensinya memang panjang di belakang. Seorang pegawai pajak ini sekarang pengawasannya luar biasa ketat. Ya. Tidak hanya dari internal Direktorat Jenderal Pajak, tapi ada internal Kementerian Keuangan, ada apa namanya, dan itu lembaganya independen, tidak lembaganya independen, tidak ya tetap di bawah Direktur Jenderal Pajak, tetap di bawah Menteri Keuangan, cuman dia lebih independen sifatnya karena memang pengawasannya ini lebih ketat. Nah ini, kalau mau tanya, insya Allah kita welcome semua. Lewat WA, insya Allah kita welcome. Ada kendala di sini. Tapi lebih baik kita urus semuanya sendiri. Sebelum kita memberikan misalnya kalau kita punya konsultan, ya maka sebelum kita memberikan ke konsultan, kita harus tahu sendiri dulu agar kita bisa mengendalikan konsultan. Dalam tanda kutip, konsultan ini juga apa namanya, karyawan, ya bukan karyawan ya apa ya, maksudnya kita pengguna jasanya mereka. Kita juga harus mengawasi mereka. Ya, kita jualan tukang parkir aja kita juga mengawasi. Oh parkir ini bener nggak ngarahnya parkir. Konsultan juga gitu. Konsultan ini bener nggak ngarahnya kita. Parkir bilang kanan, ternyata di sebelah kanan ada kita sebagai yang nyetir kan nggak mungkin nggak akan dibelokkan ke kanan, ya kan. Sama juga dengan kita memanfaatkan jasa konsultan. Kalau konsultan bilang kanan, ternyata di situ ada lubang kan ya, kita nggak mau. Kita harus tahu dulu. Jadi di kantor pajak sekarang sudah banyak layanan, monggo silakan dimanfaatkan untuk tahu lebih detail. Memang ya saya sebagai apa namanya orang yang bekerja di pajak, mohon maaf ya kalau memang nanti antriannya dalam tanda kutip jadi agak lebih lama. Karena memang setiap antrian di kantor pajak itu membutuhkan waktu yang lama. Kok nggak simpel aja sih? Pengen saya juga seperti itu. Pengen saya juga seperti itu, simpel seperti di bank gitu ya. Layanannya gampang, gitu. Tapi memang tidak gampang, aturannya selalu berubah. Jadi ya mohon maaf, jadi mohon pengertiannya memang. Jadi kalau mau datang ke kantor pajak, mau konsultasi, silahkan siapkan cemilan, siapkan makanan, minuman, agar tidak bosan, siapkan. Mungkin kalau sering tilawah, bisa disambi tilawah, bawa Al-Quran atau bawa YouTube untuk lihat YouTube, bawa handphone untuk lihat YouTube segala macam. Jadi memang seperti itu. Baik, mungkin sudah setengah jam lebih saya materi yang sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan.